Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Guru Sunardi di sini. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di lingkup ASEAN. Yang kedua, menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi dengan tepat. Yang keempat, menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa globalisasi saat ini itu sudah mencakup seluruh negara, bahkan seluruh dunia. Salah satu buktinya adalah barang-barang yang ada di negara lain itu sudah banyak di negara kita. Termasuk barang di negara kita itu pun sudah banyak yang diekspor atau dikirim ke negara lain. Seperti misalnya batik. Sekarang batik sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya dunia dan sudah berada di banyak negara. Kemudian karpet Turki, meskipun berasal dari Turki, namun di Indonesia juga sudah banyak. Ini namanya adalah globalisasi. Nah, selanjutnya, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Nah, pernah suatu ketika diadakan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri sesama negara ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 di Hotel Nusa Dua Bali. Diselenggarakan makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri, tampak juga Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN lainnya, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional Indonesia dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional dari Jakarta, dari Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif. Ya, penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung sebagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tanpa semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo saat komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara ASEAN melalui alat musiknya, melalui kebudayaannya. Nah, berikut ini adalah pertanyaan berdasarkan bacaan sebelumnya. Silakan kalian simak pertanyaannya. Berikut dengan jawabannya telah disediakan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ini. Seperti apa kita lihat bentuk kerjasamanya? Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Peran Indonesia dalam hal ini sebagai contoh misalnya,
Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan di Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Dalam bidang budaya, bagaimana kerjasama Indonesia? Ya, kita lihat, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Misalnya mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, menyelenggarakan festival dan pekan film, serta mengadakan festival seni. Itu adalah peran Indonesia dalam bidang budaya. Jadi Indonesia sangat aktif membangun kerjasama dengan negara-negara di dunia, khususnya negara-negara di ASEAN. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan berbicara tentang energi listrik. Tahukah kamu bahwa listrik punya peranan yang sangat besar terhadap globalisasi? Ya. Karena adanya listrik, maka berkembanglah berbagai bidang teknologi, komputer, internet, televisi, dan lain sebagainya yang membuat kita bisa menyaksikan kejadian-kejadian dari negara lain meskipun kita sedang berada di rumah kita. Itulah globalisasi. Nah, sekarang akan ada teks eksplanasi yang kalian akan baca. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena buatan, ya, fenomena sosial. Nah, dalam hal ini ada teks eksplanasi tentang proses energi listrik dihasilkan dari energi air, dari air. Ya. Bagaimana prosesnya, seperti apa prosesnya, silahkan dibaca. Di sini nampak gambar pembangkit listrik tenaga air. Seperti apa prosesnya? Nah, pada teks eksplanasi ini disajikan proses listrik dihasilkan dari aliran air, ya, atau aliran sungai. Yang pertama, air yang ditampung di danau kemudian dibuatkan saluran khusus untuk masuk ke pembangkit listrik tenaga air. Air ini kemudian masuk dan menuju ke turbin, ya. Ini namanya turbin. Turbin ini nantinya akan memutar dinamo, ya, akan memutar dinamo. Dari dinamo ini akan dihasilkan listrik, ya, dan akan masuk di penampungan. Ini namanya penampungan listrik. Dari penampungan ini kemudian akan dialirkan melalui sutet-sutet yang telah dibuat oleh PLN dan dialirkan ke rumah warga atau masyarakat. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat. Silahkan dibaca lebih jelas tentang proses menghasilkan energi listrik melalui aliran air. Nah, selanjutnya kita akan mengisi diagram berikut berdasarkan teks eksplanasi tadi. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf kedua, sebagai penjelas, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Misalnya bacaan tadi berasal dari air yang dialirkan dari sungai atau waduk. Nah, sebagai kesimpulan bahwa komponen utama dari pembangkit listrik tenaga air adalah turbin dan dinamo. Nah, terakhir kita saksikan bagaimana contoh pembangkit listrik menggunakan tenaga air. Jadi ini adalah turbinnya, ya, yang besar ini adalah turbin. Kemudian ini adalah dinamonya. Dari dinamo ini kemudian nanti akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.